Tidak ada seorang pun yang menginginkan aib rumah tangganya terekspos ke publik, tidak pula Dani Dahlan. Mantan peragawati yang sekarang berkarir sebagai perancang busana dan pendidik di sekolah kepribadian ini enggan berkomentar seputar kondisi rumah tangganya dengan Insinyur Haji Genta Taruna, sang suami yang gosipnya berada di ambang perceraian. Saya mohon maaf kalau saya juga tidak mau memberikan pernyataan apa-apa. Mudah-mudahan Anda sekalian mau ya menghormati privasi saya. Mungkin karena pernah Pemirsa, dunia seni peran nasional kembali berduka. Aktor tahun 70-an Diki Suprapto hari Senin kemarin meninggal dunia akibat serangan jantung. Selama hidupnya, mantan suami Susana dan Rahmawati Soekarno Putri ini tentu meninggalkan kesan-kesan yang akan selalu dikenang orang-orang terdekatnya. Dan pemirsa, simak pula kabar terbaru dari perancang busana Dani Dahlan yang kemarin resmi bercerai. Namun pemirsa, sebelumnya simak dahulu berita duka berikut ini. Aktor kawakan Diki Suprapto meninggal dunia karena serangan jantung pada hari Senin dini hari di sebuah rumah sakit di Sukabumi. Keberadaan Diki di Sukabumi itu sebenarnya buat berobat alternatif. Sayangnya Tuhan berkehendak lain. Diki meninggal dalam usia 64 tahun. Jenazah kemudian disemayamkan di rumah duka Jalan Tebet Barat dalam 8A nomor 17. 4 hari yang lalu dia menelpon saya bahwa dia ingin tahu bagaimana dia bisa berobat karena dia merasa sakit jantung. Dia mau ke rumah tapi nggak usah, saya mampir aja. Karena saya mampir ke rumah, kemudian kita ngobrol-ngobrol selama 2-3 jam, kita guyon-guyon nggak ada firasat apa-apa. Saya bilang, saya waktu itu sih alternatif, tusuk jarum. Di mana? Di Jogja, udah minggu depan. Saya soalnya masih kejar tayang. Kemarin jam 11 siang berangkat dengan istri dan saudara kakak iparnya. 4 orang ke Sukabumi untuk alternatif di haji, siapa saya nggak tahu. Kemudian tiba-tiba sesak napas, dia minta oksigen, kemudian dibawa masuk ke rumah sakit Bunyu atau Buntu, saya nggak tahu namanya, di Sukabumi. Dan tadi pagi 3:30 beliau diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diki memang cukup laris di dunia sinetron. Salah satu sinetron yang dibintanginya adalah Bunga Malam yang ditayangkan di RCTI. Hari Senin kemarin seharusnya almarhum syuting bareng Indra Bruggman untuk sinetron Bunga Malam tersebut. Saya dapat SMS dari unitnya Bunga Malam karena hari ini kita syuting bareng. Terus tiba-tiba dapat SMS katanya Om Diki meninggal. Terus juga ada SMS juga dari Mbak Tri, hal yang sama. Jadi akhirnya aku kontak-kontakan sama Mbak Tri untuk pergi ke sini sebelum syuting. Sekarang harusnya syuting sama Om Diki. Kebapaan banget dan memang contoh yang baik banget untuk aku pelajarin gitu. Maksudnya dia kan udah senior, cuman dia nunggu berapa jam juga dia nggak pernah komplain. Sementara saya yang udah nunggu 1 jam 2 jam kayaknya udah nyap-nyap aja bawaannya gitu kan. Kalau Om Diki yang tenang, kalem dan memang Kayaknya itu deh yang paling kita pelajarin dari Om Diki ya. Kesabarannya itu bukan main kan. Diva musik pop Indonesia Krisdayanti juga terlihat datang melayat. KD punya kenangan yang tak terlupakan tentang sosok almarhum yang merintis karir dari film layar lebar ini. Pak Diki itu udah 8 bulan sama-sama. Jadi saya ngerasain jadi anak beliau selama 8 bulan diberikan kenyamanan antara bapak sama anak lah. Dan ada surprise terakhir yang saya berikan ke beliau karena ulang tahun beliau yang terakhir 60. Berarti ulang tahun ke-64 beliau. Saya yang ngerayain di lokasi syuting dan beliau bahagia sekali, tadi disampaikan lagi ke istrinya. Semasa hidupnya, pria kelahiran Magelang 27 September 1941 ini pernah menikah 3 kali. Istri pertama Diki adalah artis Susana, namun perkawinan mereka kandas di tengah jalan. Dari Susana, Diki punya 2 anak yaitu Ari dan Kiki Maria. Diki kemudian menikah dengan Rahmawati Soekarno Putri dan dikaruniai 2 putra. Diki Suprapto kemudian bercerai dengan Rahmawati dan kemudian menikah dengan wanita dari kalangan biasa yang mendampinginya sampai akhir hayat. Almarhum kemudian dimakamkan di TPU Karet Bifak pada hari Senin siang kemarin. Rahmawati terlihat tak kuasa menahan kesedihannya. Sementara Susana tak terlihat mengantar kepergian mantan suaminya ke peristirahatannya yang terakhir. Didi, salah satu putra Diki dari pernikahannya dengan Rahmawati, terlihat sangat tabah.
Padahal Didi sebentar lagi akan menikah dan almarhum sendirilah yang mendesak Didi agar cepat menikah. Sepertinya ini adalah firasat bahwa Diki Suprapto akan pergi untuk selama-lamanya. Firasat banget, firasat banget, firasat. Papa pernah bilang, papa sakit kali ini kayak sakit gitu. Terus tiba-tiba minta aku cepet ngelamar, pengen lihat, papa pengen ngawinin anaknya gitu-gitu. Wah ini kayak beneran feeling aku tuh gitu. Terus malam kemarin aku ngelamar, ternyata papa paginya udah nggak ada gitu. Tidak ada seorang pun yang menginginkan aib rumah tangganya terekspos ke publik, tidak pula Dani Dahlan. Mantan peragawati yang sekarang berkarir sebagai perancang busana dan pendidik di sekolah kepribadian ini enggan berkomentar seputar kondisi rumah tangganya dengan Insinyur Haji Genta Taruna, sang suami yang gosipnya berada di ambang perceraian. Saya mohon maaf kalau saya juga tidak mau memberikan pernyataan apa-apa. Mudah-mudahan Anda sekalian mau ya menghormati privasi saya. Mungkin karena pernah sekali gagal membina rumah tangga, Dani jadi overprotective terhadap dirinya sendiri serta keluarga. Kelihatannya Dani Dahlan masih ingin menyelamatkan biduk rumah tangganya bersama Genta dengan seminim mungkin tidak melibatkan pihak ketiga. Namun kemarin perceraian tak terelakkan lagi. Majelis Hakim mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Dani Dahlan. Mengajukan gugatan yaitu Pendani ya, Asih Dahyani Dahlan namanya ya. Itu mengajukan gugatan itu pada tanggal 1 bulan Maret. Tadi sebenarnya sidang kedua ya, agendanya sebenarnya untuk pembuktian, kemudian keterangan saksi maupun para pihak hadir. Namun klien saya Pak Genta itu tidak hadir dan Mbak Asih datang ya. Kemudian secara resmi tadi sudah diputus bahwa pihak suami istri itu sudah dikatakan cerai. Bila orang sudah mengajukan gugatan perceraian, tentu ada masalah pelik di balik semua itu. Untuk kasus Dani Dahlan, persoalan pelik apakah yang menuntutnya mengambil jalan cerai? Inti permasalahan sebenarnya hanya ketidakcocokan ya. Yang bahwa 2 tahun yang lalu justru pihak Pak Genta yang akan melakukan gugatan cerai. Namun dengan rasa sadar bahwa Pak Genta akan berusaha memperbaiki keluarga. Namun dari 2 tahun yang lalu sampai sekarang itu tidak bisa dikendalikan sehingga Pak Genta 6 bulan yang lalu dia keluar dari rumah. Kemudian Mbak Asih, Mbak Dani mengajukan gugatan cerai. Seusai sidang putusan cerai, awak Gospot berusaha menjumpai Dani Dahlan di kediamannya. Sayangnya Dani tidak berada di tempat. Secara naluriah, wanita selalu ingin tampil cantik, punya body oke, serta terawat. Jadi tidak heran jika Anna Maria Sofiana ingin pula menjaga kemolekan tubuhnya. Istri Roy Martin ini punya resep andalan yakni fitness. Selagi Roy berada di penjara bukan hal yang tabu jika Anna mengisi waktunya dengan berolahraga. Toh jika proses hukum Roy selesai, Roy jugalah yang akan menikmati keindahan tubuh sang istri yang dihiasi tato mawar merah yang terpahat di bahu kanan belakang Anna. Kegiatan sekarang seperti biasa, nge-gym, ya, karena memang itu hobi saya dari sejak gadis sampai ya saya kayaknya udah mendarah daging. Sekarang yang tadinya 5 kali dalam seminggu, paling sekarang ini 3 kali. Bagus-bagus bisa 4 kali. Ya nyuri-nyuri waktu karena ya saya memang itu udah aktivitas yang kayaknya udah kalau enggak tuh ada yang salah. Kelihatannya fitness di gym adalah salah satu cara Anna untuk sejenak mengalihkan perhatian dari proses sidang kedua Roy Martin yang rencananya akan digelar esok hari. Saya lega aja karena proses hukumnya sudah mulai berjalan gitu. Kalau nanti hasilnya seperti apa gitu, ya kita selalu berdoa gitu sebuah yang terbaik buat Mas Roy yang ya buat kita semua. Semoga apa yang kita inginkan gitu, yang kita impikan bisa terwujud. Itu harapan kami semua ya. Selebihnya ya kita serahkan sama yang di atas.
Wanita mana yang tidak merasa kesepian jika suami berada jauh dari sisinya? Begitupun Anna Maria yang begitu merasakan kekosongan batin sejak Roy Martin dijebloskan ke penjara karena kasus narkoba. Hangatnya mentari pagi yang biasanya ia resapi bersama Roy, kini